Ada mobil 20 jutaan katanya gitu. Di depan kita ternyata nih mobil 20 jutaan. Mobil yang kelihatannya nih meng-Indonesia banget. Kita langsung cek di sini mobil 40 jutaan nih. Ini mobil-mobil cuan nih guys. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Honda Brio tipe E 2014 automatic transmission nih guys, dengan kondisi pajaknya masih hidup sampai bulan 4 2023. Yang tertarik dan estimasinya masuk, di depan kita ada Toyota Avanza E 2015 manual transmission, sudah kita keliling. Ini ada yang cocok nih buat teman-teman semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBeat, dan kita akan coba ngecek nih unit-unit apa aja yang ada di Balai Lelang SmartBeat pada event lelang kali ini. Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke teman-teman, ada unit-unit apa aja dan harganya berapa aja, teman-teman ikutin aja terus video Douzo21 ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Honda Brio tipe E 2014 automatic transmission nih guys, dengan kondisi pajaknya masih hidup sampai bulan 4 2023. Odometernya kurang lebih di 122 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C. 2014 di open di harga 82 juta rupiah. Kita sedikit screening aja. Kalau kita cek di eksteriornya, kondisi headlamp sih kurang lebih ya cukup ya. Yang sebelah kiri masih oke, yang sebelah kanan agak sedikit mengusam. Spare tire di bagian depan sebelah kanan, kondisi bannya sih kurang lebih sekitar 40-50%. Nat-nat sih masih terbilang cukup presisi. Ya ini ada beberapa bekas pet ya, tapi kondisinya ada beberapa juga bekas repair di bagian bumper. Ke belakangnya ini sih masih keadaannya kondisi cukup ya, baret-baret pemakaian wajar. Ini ada baret kasar juga di bagian bumper sebelah kanan belakang. Kita langsung cek di bagian interior. Ini sudah all power window ya, belum retract tapi sudah electric mirror. Di bagian setir seperti ini Brio polosan, agak kusam nih di bagian joknya, teman-teman bisa lihat sendiri. Sayang head unitnya kosong, jadi head unitnya sudah diambil. Ya pokoknya ini jadi minus ya. Dashboard sih oke, kondisi 122.000 tapi setirnya masih oke guys. Nah kalau kita intip di bagian belakang sih masih cukup ya. Nah, ini kondisinya sih harus di salon lagi biar lebih apik nih guys. Ini kita cek di kondisi belakang, stop lamp sih masih cukup ya, kiri dan kanan. Ada 2 titik sensor parkir, tipe E sudah ada wiper, dan spoilernya juga masih oke. Baretan kasar nih yang pasti di bagian bumper, jadi kiri dan kanan belakang sudah kena baret ya. Lalu di bagian sisi sebelah kiri sih masih cukup presisi ya, ini kondisi sih masih serba cukup sih kalau menurut gue ya. Mesinnya juga tadi dites sih masih oke nih guys. Ya ini kalau emang teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada Honda Brio tipe E automatic transmission tahun 2014, sudah kita kelilingin nih guys. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja datang ke balai lelangnya, di open di harga 82 juta rupiah. Langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Ya di depan kita nih ada Toyota Avanza E manual transmission tahun 2015 dengan pajak mati di bulan 6 2022. Ini odometer kurang lebih di 170 ribuan. Kayaknya nih ex operasional PT mungkin ya. Eksteriornya C, interior C, mesin C, di open di harga 85 juta rupiah. Ini kita langsung coba screening aja. Jadi ini yang 2015 masih belum grill yang barong, cuman kondisi face-nya juga sudah cukup oke. Ini untuk di bagian headlamp agak sedikit mengusam aja ya. Yang sebelah kirinya juga sudah ada yang retak nih, sayang banget nih, sudah dilakban. Kalau yang sebelah kanannya nih, nah ini juga sudah ada retak, dan ini kayaknya bekas impact di bagian depan. Ini juga nggak presisi nih kayaknya nih di bagian depan ya. Nanti kita coba cek aja dulu. Velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih 30% ya. Renggangnya berasa. Ini juga sudah ada bekas-bekas repaint, baret-baratan pemakaian. Nat-nat sih masih terkategori cukup presisi, hanya cuman kusam ya di bagian catnya. Oke, kita intip aja karena ini dikunci ternyata. Nah untuk di bagian interior, head unit sudah monitor double din, dan kondisi di bagian interior sih agak kusam ya, kusam pemakaian, kayaknya pemakaian yang cukup rutin ya, wajar, odometer udah 170 ribuan. Lanjut di bagian setir sudah mengelupas seperti itu ya kulitnya, jadi harus di retrim ulang karena ya sudah perjalanan jauh juga. Dashboard agak kusam, jadi di bagian interior sih kondisinya C kalau menurut gua.
Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang Avanza E ya, tapi di sini dikasih emblemnya G. Ini agak sedikit kusam, ada 2 titik sensor parkir, wiper, spoiler sudah ada dan masih oke. Kayaknya sih belum bekas ada laka yang parah ya, tapi udah ada beberapa bekas repair nih guys. Di bagian belakang pun juga udah ada bekas repair juga nih, sisi sebelah kiri, karena ini juga sudah ada bekas impact juga, penyok dan belum di repair ya. Ya kondisinya apa adanya seperti ini, tapi kalau dibilang sih ya ini teman-teman harus cek di bagian depan nih, karena di bagian depan nih bekas impact ya. Cuman sih moga-moga aja nggak apa-apa tuh. Nah, ini agak nggak kelihatan, ada hal yang kurang presisi ya di bagian dalamnya nih. Fog lamp di bagian bawah sebelah kanan pun juga dan kiri udah kemasukan lumpur tuh. Jadi kayaknya impactnya lumayan cukup berat di bagian depan. Oke, langsung aja teman-teman yang tertarik dan estimasinya masuk. Di depan kita ada Toyota Avanza E 2015 manual transmission, sudah kita keliling ini. Kalau memang teman-teman tertarik, langsung cek di deskripsi video gue ini. Di open di harga 85 juta rupiah guys. Nah, ini mungkin dicari-cari nih sama teman-teman. Di depan kita nih ada mobil yang kelihatannya nih meng-Indonesia banget. Ini adalah Toyota Innova V Luxury guys, yang di bagian tengahnya sudah Captain Seat. Nanti kita akan cek ya. Ini tahun 2014. Ini automatic transmission dengan pajak bulan 11 2022. Odometernya di kurang lebih 82 ribuan. Eksteriornya C, interior C, mesin C, di open di 192 juta. Jadi intinya mobil-mobil Kijang kapsul, Kijang kotak, Innova itu menolak punah dan menolak murah guys. Nah, ini contohnya nih, salah satunya ada di depan kita. Kondisi sih masih cukup oke sih kalau menurut gua. V Luxury, di bagian depan sudah ada side corner parkir. Headlamp, fog lamp masih oke, garnish chrome di bagian grill sama di bagian bawahnya. Fog lamp ya masih oke. Velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih masih 60-70% guys. Baretan-baretan kasar pemakaian sih masih wajar ya. Ini sudah ada kelihatan bekas repaint nih, di bagian sisi-sisinya sudah kelihatan repaint ya. Cuman repaintnya sih masih oke, kayaknya ini pemakaian yang masih cukup baik ya. Tuh sampai ke bagian belakang nih ada beberapa penyok nitik, tapi ya butuh dipoles lagi, udah oke. Sudah ada body kit ya, yang tadi kita lihat di bagian samping juga sudah ada side skirt. Bagian interior V Luxury seperti apa? Nah, ini adalah Toyota V Luxury Automatic ya, sudah wood panel di bagian armrestnya, di bagian setirnya, dan di bagian dashboard ya. Untuk di head unit tuh masih bawaan, sudah digital juga, automatic. Ini sudah di retrim paten nih guys. Oke sih, jadi ya kelihatan lebih sporty aja, termasuk di bagian door trim ya. Plafon masih oke, sudah ada rear entertain juga, 7 seater. Nih yang gue bilang sudah Captain Seat. Jadi oke sih. Ini yang 2000 cc ya, jadi bukan mesin diesel tapi ini masih bensin guys. Nah, ini sudah retract ya. Nah, ini sudah electric mirror, lalu kita cek, oh ini sudah sobek ya. Tapi masih oke sih, interiornya cukup apik. Ya, kita cek di bagian belakang. Masih oke banget guys. Ada 4 titik sensor parkir, 2000 cc V Luxury. Stop lamp juga masih oke, termasuk di bagian reflektornya dan juga garnish chrome-nya ya. Molding chrome-nya ini juga masih oke banget. Jadi teman-teman bisa lihat masih cukup baik. Nah, ini menariknya di tipe V sudah defogger ya. Wiper sama spoiler masih oke juga. Bagian sisi sebelah kirinya masih cukup presisi. Ini butuh dicuci steam aja sih udah oke sih. Interiornya aja masih oke banget nih. Jadi ini rawatan banget nih teman-teman nih. Oke, jadi teman-teman di depan kita nih ada mobil yang cukup oke ya. Ini adalah Innova V Luxury guys. Jarang-jarang ada di Balelang dan kondisinya masih cukup apik ya. Ini tahun 2014, eksterior C, interior C, mesin C. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di open di harga 192 juta rupiah. Kita mengarah coba ke belakang, ada mobil-mobil murah kayaknya, cuman kita screening karena ini mobilnya mobil-mobil operasional ya. Ada mobil 20 jutaan katanya gitu. Ah, di depan kita ternyata nih mobil 20 jutaan nih, 2007 Suzuki Futura warna putih tahun 2007, pajak mati di bulan 11 2022. Nah, ini tahun 2007, odometer udah di 210 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C guys. Ini 24.500.000 ex operasional PT Futura tapi yang blind fan. Nih kalau buat operasional ini masih serba C katanya ya. Cuman kita cek nih catatannya apa nih, mobil 24 juta. Bodi udah pasti all baret, bumper depan baret, penyok bla 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 bla. Pintu ini eksterior semua. Kalau di mesinnya rembes, interiornya kotor, plafon kusam. Nomor rangka fisik tidak terlalu jelas. Wajar tahun 2007.
Tapi kalau di mesin sih cuman kuncinya rembes doang ya. Ya ini Futura, jadi masih banyak partnya. Nah ini kalau teman-teman tertarik mobil 24 juta, kita cek coba yuk. Di bagian eksterior kita no doubt lah udah seperti ini ya kondisinya. Velgnya juga velg kaleng bawaan dari pabrikannya Suzuki yang mirip-mirip kayak gini. Kondisi ban ya harus diganti ya, walaupun Bridgestone. Kita cek di interior. Nah ini dia interior. Mesinnya sih sebenarnya ini mesin bandel nih teman-teman. Ini di 210 ribuan odometernya. Nggak tahu AC masih nyala apa enggak. Kayaknya sih nggak ada AC-nya ya. Nggak tahu nih. Ada sih AC tapi nggak tahu nyala apa enggak. Head unit single din nggak tahu nyala apa enggak. Nah ini semuanya power by hand nih. Jadi pentolnya kemana nih? Terus di bagian plafonnya kotor ya. Ini adalah di bagian belakang. Iya karena kondisi blind fan memang nggak ada kursinya. Jadi ini memang khusus untuk usaha. Jadi ya oke lah kalau 24 juta sih kayaknya masih cukup worth it ya. Cuman tinggal teman-teman cek aja di mesinnya. Ya kalau untuk keropos-keropos kayaknya sih wajar mobil beginian ya. Nggak ada pintu samping di belakang ya kayak gini ya pintu ke belakangnya. Terus ada pijakan. Kita cek di sebelah kirinya. Nah ini ada pintu yang sebelah kirinya. Jadi ada 4 pintu ya, kiri kanan, terus belakang kiri sama belakang banget. Nah ya kayak gini tuh kondisinya tuh ada beberapa ya butuh di pelingkot lagi. Ini bisa jadi motorhome nih, keren juga sih. Oke nih, jadi kalau teman-teman tertarik nih kali-kali mau jadi motorhome atau mau jadi camper van ya, di depan kita nih ada Suzuki Futura 1500 cc tahun 2007 manual transmission. Kondisi pajak bulan 11 ya 2022. Nah ini di open di harga 24.500.000. Buruan nih 20 jutaan. Kali-kali ini ada yang tertarik buat jadi motorhome. Oke lanjut nih ada Colt L300 power steering tapi belum ada harganya. Ini yang box, kita langsung cek di sini mobil 40 jutaan nih. Ini mobil-mobil cuan nih guys. 45 juta. Ini ada Suzuki ST 150 atau 1500 cc 2013 manual. Nota pajak nggak ada. Ini kalau kita lihat odometernya di 263 ribuan. Dibuka di harga 45 juta rupiah. Kalau kita lihat catatannya di sini sih ya udah eksterior ini baret-baret penyok-penyok ya. Interiornya kotor. Roof bagian atas penyok. Body box baret. Mesinnya rembes oli. Jadi di bagian mesin hanya rembes. Nah, ini kondisi mobil 40 jutaan box, jadi ex operasional. Ya ban sudah kempes, jadi ban harus diganti. Ya ini kondisi Futura tahun 2013. Ya udah ada penyok-penyok. Headlamp ya masih bisa cari gantiannya. Cuman kalau kita lihat nih bekas repairnya juga udah banyak ya. Nah, kalau kita cek ke boxnya, ya boxnya beginilah kondisinya apa adanya. Kita cek di interiornya aja dulu. Wow udah keropos nih. Sayang. Ada keropos. Oh ini udah turun harga, pernah di open di 50 juta nggak laku, sekarang di 45. Odometer di 263 ribuan. Ya kondisinya apa adanya begini ya. Sudah ada speaker di bagian atas, head unit ya tuh. Tapi nggak tahu nih AC-nya nyala apa enggak. Ini ada kunci ban. Toolsnya nggak tahu kemana. Mungkin di boxnya ya. 45 juta nih. Jadi kalau emang teman-teman tertarik buruan nih, ada mobil 45 juta Suzuki Futura atau ST 1500 cc tahun 2013, 45 juta rupiah. New Carry nih guys, kita lihat New Carry berapa nih. Pick up 94 juta 2021. Pajaknya mati bulan 4 2022. Odometer 16 ribuan, exterior C, interior C mesin C. Nah ini di open di 94 ya. Catatannya sih aki soak. Bumper, pintu kanan kiri baret, bak baret, plafon kusam. Mesinnya kayaknya masih oke ya. Jadi eksterior C mesin C dan interiornya C. Nah ini kondisi kusamnya seperti ini aja. Headlamp sih masih bening banget ya. Ada penyok nih. Kayak gini nih kondisinya. Kalau ban sih ya masih tahun 2021 masih cukup baik. Penyok-penyok pemakaian operasional. Nih bagian belakang. Wah pintunya belakang mana nih? Oh ada pintunya ngablak ke bawah. Nah ini udah pemakaian ya, jadi kotor seperti ini. Ini yang FD atau flat deck. Kita cek di dalamnya. Dalamnya tuh emang agak lebih fancy ya, kalau ya wajar tahun 2021 tuh. Ini joknya bisa maju mundur, masih bau showroom guys. Wah head unitnya nggak ada nih. Aparnya nggak ada 2021, kosong semua. Oke, setir masih oke banget ya. Di bagian interior masih cukup apik nih. Cuma plafonnya cuman yang jebol nih, sayang banget. Aduh. Cuman masih bau showroom nih, masih oke, masih bau baru ya. Nah nih, kalau emang teman-teman tertarik nih guys, mobil New Carry FD tahun 2021, eksterior C, interior C mesin C, 94 juta rupiah nih. Ada.
sebelahnya ada harganya nggak nih? New Carry juga nih guys, cuman yang WD nih, White Deck 96. Suzuki Carry White Deck ya, CL atau PU nih, pick up ya. Ini 2021 juga. Di odometernya 10.000, terus catatannya sama sih, sama karat-karat, ada karat ya di bagian bak, tapi bodi-bodi baret dan penyok lah, wajar. 96 juta, ya lebih mahal 2 juta nih dari yang Carry sebelahnya. Tapi ini yang White Deck sih memang kondisi ya mirip-mirip ya sama yang sebelah kiri kita. Ini White Deck kebuka kiri kanan belakang. Ya, ada karat katanya ya, ini ya di pelingkot sih beres sih, masih oke sih sebenarnya. 2021. Kondisi ban udah ada yang bocor belakang nih, tapi masih tahun 2021 jadi masih cukup baik. Interior kita cek. Kotor sih. Belum pernah dilelang 99 juta nih. Head unit sih masih ada nih. Ini bagian setir masih oke, cuman di bagian interior masih rapi sih sebenarnya, cuman nggak kayak tadi ya, nggak kayak tadi masih bau showroom, baunya agak apek, cuman bukan apek banjir sih, jadi masih aman. Ini kondisinya. Oke, ini 96 juta rupiah untuk New Carry White Deck di depan kita. Kalau emang estimasi teman-teman masuk, langsung aja cek nih mobil-mobil X operasional di bagian belakang, sama tadi mobil-mobil yang sudah kita cek. Semoga ada yang cocok nih buat teman-teman semua nih. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue sampaikan dari Balai Lelang Smartbit pada event lelang kali ini. Semoga informasi bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Smartbit. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari Dozo21. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya, support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.